episode ke-14 bersama saya Ditya dan rekan saya Andini. Nah, pada podcast Suara Wanska episode ke-14 ini kami mengundang narasumber yang menarik nih, yaitu Ibu Seni selaku guru bahasa Bali di SMK Negeri 1 Gianyar. Mungkin beberapa dari kalian ada yang belum kenal Ibu Seni. Yuk kita tanyakan langsung. Halo Ibu. Iya, Selamat pagi. Bagaimana nih kabarnya hari ini Ibu? Becek ya. Oke, sebelumnya Ibu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya Om Swastiastu. Terima kasih sudah diundang di podcast hari ini. Sebenarnya sih kita sharing sedikit ya tentang bahasa Bali bagaimana. Bukan yang bermaksud untuk menggurui atau apa, tetapi kita sharing sama-sama. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ninyoman Semiati. Saya selaku guru bahasa Bali di SMK Negeri 1 Gianyar. Mungkin itu aja sementara. Oke, baik. Sebelum ke topik utama nih, saya tuh pengen nanya gimana sih awal mula Bu Seni bisa jadi guru di SMK Negeri 1 Gianyar? Wah, kalau diceritakan ini panjang sekali ya. Awal mulanya Ibu di SMK 1 Gianyar itu di tahun 2009. Berarti udah lama. 2009 itu berarti sekarang 2024 sudah 15 tahunan. Awalnya sih Ibu bukan asli Gianyar sih orangnya. Ibu bukan asli Gianyar, tetapi mungkin diberikan kesempatan untuk mengajar di SMK Negeri 1 Gianyar dan ditugaskan di sini. Jadi emang pengen jadi guru bahasa Bali atau emang ditugaskan gitu? Wah, kalau ini juga ceritanya panjang ya. Cita-cita Ibu dari dulu bukan jadi guru bahasa Bali ya. Apalagi guru bahasa Bali, cita-cita jadi guru pun tidak ada gitu. Awalnya sih dari dorongan orang tua ya seperti anak-anak zaman sekarang ini kan seperti itu. Artinya orang tua memang faktor utama ketika kita memilih sekolah, kan seperti itu. Awalnya orang tua yang agak memaksa, tetapi namanya juga orang tua memaksa untuk kebaikan, kan gitu. Ibu disarankan untuk sekolah di SMA dulu, bukan SMK atau apa, dan mencari jurusan IPA. Rencananya sih memang kita di kesehatan, tetapi ternyata berbeda apa yang kita rencanakan itu ternyata berbeda dengan jalan yang kita jalani sekarang saat ini. Akhirnya tamat SMA, waktu itu ikut seleksi tetapi gugur karena beberapa faktor. Akhirnya stres lah, kayak depresi ya. Saya sudah berusaha nih semaksimal mungkin untuk belajar, mengikuti kemauan orang tua dan lain sebagainya, belajar dan dikekang gitu. Seperti dikekang, kebebasan kita dikekang, memang kebebasan dikekang oleh orang tua tapi untuk kebaikan kita sih sebenarnya gitu. Tetapi akhirnya nggak jadi karena gugur. Ya agak sedikit stres lah, depresi lah, karena perjuangannya ternyata sia-sia gitu. Tetapi mungkin memang jalannya seperti ini. Akhirnya orang tuanya Ibu menyarankan, sekolah di sini aja. Sebuah institut sekolah negeri di Bali. Ibu sekolah di sana dan Ibu tidak tahu itu kita bakal jadi apa waktu itu. Tetapi ketika Ibu masuk, mendaftar dan lain sebagainya, daftar aja karena kita udah depresi, keinginan utama kita nggak dapet gitu. Akhirnya depresi, bapak ken bapak terserah dan bapak. Ini masuk gitu Ibu sama orang tuanya Ibu, terutama bapak. Akhirnya masuklah di sana sebuah Universitas Negeri di Bali, mendaftar di sana dan akhirnya padahal sudah berdoa loh, mudah-mudahan saya lulus. Coba
doanya mudah-mudahan saya lulus karena tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan awalnya. Akhirnya mudah-mudahan saya lulus, ternyata lulus. Dan lulus di tes pertama lulus, akhirnya tes kedua tes psikologi dan lain sebagainya lulus. Terus yang terakhir itu ada interview. Waktu interview ini yang paling lucu. Ibu kan tidak tahu nih, memang sih sekolahnya tumben gitu, karena kita SMA zaman ibu nih kan tidak seperti sekarang gitu. Teknologinya lumayan canggih, jadinya kita bisa search Google semau kita saat ini kan. Kalau zaman dulu kan tidak seperti itu. Dah gitu akhirnya sebelum masuk tes interview, ibu bertanya kepada teman di depan, kira-kira kalau kita lulus di sini kita jadi apa ya? Pada saat itu ibu bertanya, karena saking tidak tahunya, saking pasrahnya mau sekolah apa, kayak yang penting kuliah gitu ya. Akhirnya, kita kan nanti jadi guru. Wah, guru gitu. Padahal waktu SMA siapa cita-citanya jadi guru? Nggak ada yang naikkan tangan. Kalau jurusan ibu waktu itu jurusan IPA, kalau ditanya siapa yang cita-citanya jadi guru, nggak ada. Paling ke kesehatan gitu, karena memang tujuan kita memang ke kesehatan. Entahlah dokter kah, perawat kah atau apa, itu asal mulanya. Akhirnya perjalanan ibu walaupun dengan agak terpaksa, tetapi lambat laun ternyata menyenangkan. Mungkin itu jalan Tuhan ya. Ternyata menyenangkan. Awalnya agak gedeg nih, oke ini sih dipaksa main masa gitu. Akhirnya terlewati. Waktu itu 3 tahun 2 bulan udah selesai ya. Belum wisuda sih, 3 tahun 2 bulan ibu selesaikan skripsi, dan akhirnya di 4 tahun ibu wisuda. Wisuda itu September 2008, dan akhirnya ada bukaan PNS besar-besaran tahun Oktober 2008. Ibu coba tuh ikuti, coba semuanya serba coba gitu. Coba ikuti, dan dengan perasaan yang agak ragu, orang-orang berapa kali sudah mencoba tapi nggak bisa gitu. Coba gender ya. Akhirnya dicoba, ya setengah kali lulus di 2000, masih 2008 dan SK 2009. Jadinya ibu di SMK ini dimulai dari tahun 2009. Gitu ceritanya. Gimana perasaan ibu setelah dapat pekerjaan? Kalau perasaan ibu sih lumayan gimana ya? Sesuatu yang tidak benar-benar kita harapkan gitu. Artinya ini sebuah surprise, sebuah kejutan gitu. Awalnya kan kita nyoba gitu. Coba paling senang, bisa tapi berhadiah ya. Coba-cobain, orang-orang sudah berapa kali mencoba nggak bisa, tapi coba dia. Awalnya dari coba-coba ternyata menghasilkan gitu kan, berarti itu kejutan yang luar biasa. Apalagi ditugaskan di sini di SMK Negeri 1 Gianyar ini yang memang sekolah dan orang-orang yang berada di SMK Negeri 1 Gianyar ini welcome gitu. Baik, ramah, dan sampai saat ini ya mudah-mudahan tidak ada permasalahan yang begitu ada gitu. Karena dari kita pihak guru, murid, dan siapapun yang terkait di SMK Negeri 1 Gianyar ini menjunjung keluarga. Senang dan betah ya? Iya, sampai saat ini ya betah dan senang nih. Iya, pastilah nyaman. Kan kita memang mencari tempat yang nyaman kan. Kalau memang kita tidak nyaman kan susah kalau kita menjalani kehidupan dengan terpaksa untuk nyaman kan. Berarti belum ada niatan pindah atau ke tempat lain gitu? Untuk niatan pindah sih untuk saat ini belum ya. Sudah kadung
nyaman gitu. Iya. Kalau mungkin Ibu selama belajar di sini sebagai guru bahasa Bali, ada kendala atau kesulitan mengajar siswa-siswinya? Oh, untuk kendala atau kesulitan mengajar bahasa Bali pastilah ada, tetapi tidak begitu banyak sih. Kesulitannya pastilah satu, siswanya jarang ada yang bisa menggunakan bahasa Bali halus, jangankan ya kan, kita sendiri, ibu sendiri juga hampir ketika berkomunikasi di sekolah dan di luar sekolah tidak full menggunakan bahasa Bali halus. Adapun menggunakan bahasa Bali, tetapi bahasa Bali yang kita gunakan sehari-hari, bahasa Bali yang kita gunakan sehari-hari begitu. Tetapi untuk sementara ini sih, karena memang mungkin kalian muridnya ibu juga kan ya, tahu kan bagaimana gitu. Memang kendalanya dua itu aja sih di pelajaran bahasa Bali, penggunaan angka huruf bahasa, terus penggunaan pasang aksen. Tetapi ketika yang ibu sangat tekankan adalah ya oke lah kita menggunakan bahasa sehari-hari, bahasa Bali sehari-hari, tetapi jangan menggunakan bahasa kasar. Kan ada di pelajaran ibu kalau menggunakan bahasa kasar, iya lagu pop Bali kan, iya memang seperti itu lagu pop Bali. Ayo, kenapa? Dari lagu pop Bali itu dari anak-anak sama sekali tidak pernah menggunakan bahasa Bali, terpaksa menggunakan bahasa Bali, sedikit tidaknya ya lebih meningkatkan mereka menggunakan bahasa Bali iya yang baik dan benar. Walaupun itu kita awali dengan hal yang kecil, yaitu mengenal lagu pop Balinya. Mungkin menurut Bu sini metode belajar yang sangat menyenangkan, yang tak membosankan siswa-siswi itu gimana? Nah, seperti yang ibu katakan tadi adalah buat sesuatu itu seru. Apalagi nih pelajaran bahasa Bali ya. Padahal pelajaran bahasa Bali sebenarnya pelajaran yang penting, tetapi tidak menutup kemungkinan bahasa Bali ini kan dikatakan kuno wah, bahasa Bali kuno katro. Tetapi kembali lagi, bahasa Bali ini adalah bahasa ibu kita, identitas kita, jati diri kita bagi orang-orang Bali. Ya, caranya adalah dengan keseruan-keseruan di kelas. Misalnya itu seperti tadi, ada yang terlambat mungkin, ada yang terlambat, kita ayo lagu pop Bali. Walaupun kita tidak belajar ini bahasa Bali, walaupun tidak belajar seperti itu, tapi ketika kalian menggunakan melakukan lagu pop Bali, itu saja sudah belajar menggunakan bahasa Bali. Gitu. Dari itu aja. Ayo, siapa ini? Ayo, ngiring makin maju ngarep kelas, ngote, nganden, bahasa halus gitu misalnya. Pastilah anak-anak aduh siswa, aduh kayak gini. Tetapi ketika ayo siapa yang mau sira mulai ini maju ngarep, lagu pop Bali sini, ayo. Nah, kadang-kala nikah membuat mereka lebih santai ketimbang ayo kita menggunakan bahasa Bali sesuai dengan angka ungguhin bahasa karena gitu. Wah, ken enak. Langsung kayak panik. Iya, kayak panik. Tetapi ayo sira makin ayo ngirim maju. Nah, niki jadi makta yang Dharma Wacana nanti sanelianan. Kan makin sampai mau bawasan kasar dan sebagainya, ayo lagu pop Bali. Nah, sebagai ice breaking lah, sedikit tidaknya biar suasana tidak kaku, biar seru lah. Kadang-kala banyak kita menemukan bibit-bibit penyanyi pop Bali ini kan di pelajaran bahasa Bali. Iya, dari awalnya mereka yang punya kemampuan untuk bernyanyi gitu misalnya, malu untuk menunjukkan. Tetapi ketika di pelajaran bahasa Bali, tiba-tiba ayo ngomong kasar, ayo maju, ternyata suaranya bagus, ya kan? Oh, ini ada potensinya, tetapi malu. Ya, sedikit tidaknya banyak hal lah yang kita dapatkan. Satu, dengan lagu pop Bali
kita sedikit tidaknya mengenal bahasa Nika walaupun hanya dari lagu. Dua, kita bisa mengembangkan atau menemukan potensi-potensi yang ada. Kita dimulai dengan berani tampil di depan, karena semua pelajaran ya 80% pelajaran itu memerlukan adalah tapi bahasanya mental. Walaupun itu puisi Bali kan kita cerita kalau mata yang puisi Bali otomatis mental. Pidato bahasa Bali, sendrama wacana, dharma wacana, ini yang diperlukan adalah mental untuk berani nggak kita ke depan. Kalau memang setiap hari kita gojlok dengan lagu pop Bali, maju ke depan tuh, aluh, gitu jadi. Latih mental. Itu melatih mental dan melatih biar kita tidak terlalu terbiasa menggunakan bahasa kasar. Karena zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang kan bahasa-bahasa seperti itu adalah bahasa-bahasa yang lazim digunakan ketika berbicara. Tetapi telinga ibu ini agak bagaimana ya kalau mendengar seseorang ngomong kasar, gitu. Ayo lagu pop Bali, daripada kita marah ya kan, lebih baik ayo mari dan kita menggali potensi juga di sana seperti itu. Bisa membuat kita lebih senang, tidak marah, dan anak-anak pun jadi lebih santai juga ya. Anak-anak lebih rileks, artinya dalam pelajaran ibu harapkan sih seperti itu ya. Tapi kadang-kadang mereka takut juga, tetapi takutnya itu akhirnya nanti menumbuhkan disiplin. Sendadi nih terlambat masuk kelas, banyak lagu pop Bali. Sendadi nih ngomong kasar, banyak lagu pop Bali. Karena dari zaman dulu sampai sekarang memang ikonnya pelajaran bahasa Bali yang ibu ampu adalah lagu pop Bali. Karena daripada kita marah, lebih baik kita menghibur diri dan menumbuhkan rasa percaya diri dan mencari seseorang yang memang kompeten. Itu aja sih. Di sini seberapa penting belajar bahasa Bali untuk anak-anak muda sekarang? Ini kalau ibu ditanya masalah seberapa penting kita belajar bahasa Bali untuk anak-anak muda saat ini, ya sangat penting. Apalagi seperti yang ibu katakan tadi, apalagi bahasa Bali adalah bahasa bahasa ibu kita, jati diri kita sebagai orang Bali, terus identifikasi kita sebagai orang Bali. Ini bahasa Bali berarti memang Bali. Kan seperti itu. Walaupun sekarang memang agak turun sih, tetapi program pemerintah sudah lumayan banyak untuk meningkatkan, untuk melestarikan bahasa Bali, melestarikan budaya Bali, terutama bahasa dan aksara Bali. Dengan satu, pemerintah sudah menyiapkan tenaga-tenaga pendidik. Kemudian pemerintah sudah menetapkan itu Pergub tahun 80 Pergub nomor 80 tahun 2018 bahwa bulan Februari ditetapkan sebagai bulan bahasa Bali. Itu sekaligus untuk meningkatkan nanti pastinya menggali lagi dan meningkatkan kompetensi kita untuk mulai menyadari bahwa bahasa Bali itu adalah sesuatu yang penting kita pelajari dan lestarikan. Ini mau tanya nih Bu, apa pendapat Ibu tentang peran komunitas untuk menjaga eksistensi bahasa Bali di era digital ini? Nah, kira-kira apakah bahasa Bali di era digital masih diminati? Kalau bahasa Bali, peran komunitas ya tadi ya, yang gue sebutkan yang tadi itu peran komunitas di bahasa Bali, ada komunitas namanya penyuluh bahasa Bali ya, di sana sudah tersebar di wilayah seluruh Bali, kemudian di desa-desa adat sudah tersebar nih ke penyuluh untuk mengajarkan apa yang mesti diajarkan, mengajarkan apa yang mesti kita lestarikan, baik itu bahasa Bali maupun
aksara Bali. Nah, kalau di era digital nih kan sudah ada aplikasi-aplikasi tertentu yang kita gunakan di bahasa Bali. Contohnya, ketika menulis aksara Bali, ada aplikasi yang namanya Bali Sinar. Ketika kita ingin bertanya tentang sourcing bahasa dan lain sebagainya, materi-materi bahasa Bali nih ke wenten bahasa Bali wiki namanya. Nah, Aplikasi itu. iya, itu banyak sudah penyuluh kita sekaligus tim MGMP juga kita berusaha bagaimana caranya mengembangkan dan tetap bekerja, tetap belajar bagaimana caranya untuk melestarikan bahasa dan aksara tersebut. Berarti kira-kira bahasa Bali di era sekarang masih diminati? Ah, Mungkin udah lumayan turun gitu. Kalau pertanyaannya masih diminati apa sudah turun begitu? Nah, kita kembali ke diri kita masing-masing. Nah, kita bisa kembali ke diri kita masing-masing, tetapi memang sih di era seperti ini minat anak-anak terutama para remaja terutama, jangankan para remaja, orang tua pun sekarang di rumah kan di masyarakat lebih pasti menggunakan bahasa Indonesia ketimbang bahasa Bali. Nike mantan terlihat sudah turun kan. Sedikit tidaknya kalau memang kita mau melestarikan atau menjaga bahasa ibu kita atau jati diri kita sebagai orang Bali, kita belajar dulu dari diri kita sendiri. Dari diri kita sendiri bagaimana kita menggunakan bahasa Bali sehari-hari. Kemudian kita berada di mana? Pertama ada di mana? Di rumah. Berarti di rumah kita gunakan bahasa Bali. Kemudian dari rumah kita kemana? Ke sekolah sekian. Ya di sekolah ayo kita gunakan bersama-sama bahasa Bali juga. Setelah di sekolah kemana? Masyarakat. Ayo kita belajar menggunakan bahasa Bali walaupun bahasa yang kita gunakan bukan bahasa yang halus sekali, tetapi sedikit tidaknya lah adalah wentan lah bahasa Bali yang kita gunakan. Ini kakek mantan sih. Nah, kita kan dari SD, SMP sampai sekarang pun dapat bahasa Bali. Kira-kira apa sih pengaruh bahasa Bali di kehidupan saat ini? Waktu kita mendapatkan pelajaran bahasa Bali dari SMP, dari SD, SMP, SMA, SMK kan, gunanya apa? Ya seperti itu, gunanya agar bahasa Bali itu tetap lestari dan bahasa Bali itu tidak punah. Kalau misalnya tidak masuk di pelajaran, otomatis anak-anak zaman sekarang, apalagi sekarang kan Korea, kan gitu kan, film-film luar yang sana itu lebih diminati ketimbang film bahasa Bali kan. Film bahasa Bali pun tidak begitu banyak sih diproduksi, tetapi karena tidak begitu banyaknya ada program-program bahasa Bali, maka pelajaran bahasa Bali kita masukkan tetap dari SD sampai SMA, SMK dan kemudian di perkuliahan ada seperti itu. Kita bahasa Bali tetap lestari, tidak punah dan tidak hilang nantinya. Nanti kalau bahasa Bali hilang, punah, berarti jati diri kita hilang juga. Gitu. Dan gini kita, bahasa ibu kita hilang, berangsur-angsur. Kita asana ada bahasa Bali, jadi kayaknya bahasa Bali bangsa gitu. Ketika beberapa tahun kemudian semua orang berbicara dengan bahasa non Bali, berarti bingung mencari kayaknya sampai saat ini juga aksara Bali asal tidak semua siswa Padahal kan diajarkan dari SD. Dari SD diajarkan, tetapi tidak semua Bisa profesional ya kan? Tidak semua profesional, tetapi kalau bisa sih, tetapi tidak semua profesional. Ada juga yang nggak suka. Ada juga yang nggak suka karena apa? Karena nggak hafal. Wah ini nah nulis balik. Takonen aneken madam takonen aneken aneh cek kawastane aksara wianjana aneken masih bertanya,
dengan adanya aplikasi yang membantu siswa untuk belajar bahasa Bali, belajar aksara Bali lebih nanti rasanya lebih meningkatkan keinginan mereka untuk belajar lagi. Ibu ngalamin perubahan nggak dari kurikulum yang dulu 2013 sama kurikulum yang sekarang, kurikulum Merdeka tuh ada perubahan kalau untuk pelajaran bahasa Bali? Kalau pelajaran bahasa Bali sih ya sedikit ada perubahan sih, tetapi memang dari perubahan setiap saat yang tidak ada yang abadi kecuali perubahan, kan gitu. Tidak ada yang paling abadi kecuali perubahan. Kalau perubahan itu fungsinya memang untuk meningkatkan gitu. Memang sih dari perubahan itu kita lebih lebih bisa memprogramkan diri untuk saat ini. Yang perlu kita diajarkan untuk anak-anak di pelajaran bahasa Bali, untuk anak-anak untuk nanti dibawanya ke masyarakat, bagaimana mereka nanti turun terjun ke masyarakat, kita perlunya yang lain. Jadi perubahannya seperti itu aja sih, kita lebih memfokuskan sesuatu yang kita anggap angon bekal mereka nantinya gitu. Itu aja sih. Iya, pastilah kita mengharapkan apapun itu berjalan sesuai dengan aturan yang ada dan arahnya juga ke arah yang lebih positif. Ibu Andi mau tanya, apa pesannya ingin disampaikan kepada teman-teman di Wanska dan teman-teman yang menonton podcast ini tentang pentingnya menjaga bahasa Bali terutama di era digital ini? Pentingnya ya untuk pesannya. Untuk pesannya adalah ayo kita sama-sama menjaga dan melestarikan budaya Bali, terutama bahasa dan aksara Bali. Kalau memang bukan kita, siapa lagi? Ya nenten iraga sira malih kan gitu. Ya seperti itulah pesannya. Ayo kita orang Bali sedikit tidaknya punya jati diri dan identitas diri dengan bahasa Limun, dengan aksara Limun agar tetap ajak dan lestari. Ayo kita sama-sama mengajarkan dan melestarikan ke Terima kasih Ibu Iya. sudah menyempatkan waktunya. Nah teman-teman, jadi kita sudah berada di punya podcast nih. Seru sekali bincang-bincang kita hari ini, kita dapat wawasan baru, perspektif baru, dan kalian bisa menambah wawasan dengan menonton podcast ini, karena Bu Cindy tadi bisa memberikan pengalaman beliau dari gini Ibu, itu waktu awal sekolah yang awalnya nggak minat karena mungkin terpaksa, jadinya bisa betah di SMK Negeri 1 ini. Dan sampai jumpa di podcast Suara Wanska episode berikutnya. Bye-bye!